Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan proyek akhir mata kuliah perancangan mesin 2 dengan judul mesin pemeras parutan jahe, nama kelompok luntang lantung, nama tim ada Muhammad Rifki Faren sebagai saya sendiri sebagai ketua, Muhammad Ergi Apriliano, William Prayoga, dan Yadris. Okay, next. Tim dan pembagian tugas. Posisi saya sebagai ketua Muhammad Rifki Farian, Muhammad Ergi Apriliano tugas sebagai desain gambar dan SOP, William Prayoga membuat OPC, Adris tugasnya proses manufaktur. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Adris. Latar belakang pengguna jamu dari waktu ke waktu terus bertambah. Tidak pernah ada angka resmi maupun survei, namun jamu di pelosok Nusantara bisa dipakai sebagai indikator lain. Survei Ditkes yang menyebutkan sekitar 48% penduduk Indonesia, terutama di Jawa, Lampung, dan Kalimantan, mengandalkan perawatan kesehatan dan kebugaran pada jamu. World Research Institute menyebutkan sekitar 80% penduduk negara berkembang mengandalkan obatan tradisional untuk pelayanan kesehatan primernya. Oke, slide selanjutnya. Masalah yang diangkat dan solusi. Masalah yang diangkat, rata-rata pemeras jahe masyarakat masih menggunakan cara manual dan masih menggunakan alat tradisional. Lebih cepat terkurasnya tenaga. Solusi membuat alat pemeras jahe yang lebih modern untuk memudahkan masyarakat guna melakukan pekerjaannya. Oke, slide berikutnya. Teknologi mesin atau alat pesaing yang ada. Yang pertama tipe script press, tipe kedua KM5SD, dan tipe yang ketiga dimensi 780 kali 700 kali 1200 mm persegi. Oke, slide berikutnya. Kelebihan teknologi yang ada. Kapasitas produksi lebih banyak dari cara manual 20 sampai 30 kali jam. Kapasitas produksi lebih besar 30 sampai 50 liter per proses. Kapasitas produksi cukup besar 30 sampai 60 kaki per jam. Tenaga penggerak menggunakan motor bensin 5,5 HP, menggunakan elektromotor 1/4 HP daya 350 watt, dan menggunakan motor listrik daya 150 watt. Metode memeras jamu-jamuan. Air keluar secara bersama dari corong keluar. Menggunakan metode putar dari mesin listrik. Yang ketiga menggunakan metode putar dari motor listrik dengan daya 150 watt. Oke, slide berikutnya. Efisien tenaga penggerak. Menggunakan motor bensin 5,5 HP sehingga bahan bakar akan lebih poros. Kapasitas produksi menggunakan elektromotor dan tidak efisien. Menggunakan motor listrik sehingga tenaga tidak terlalu besar. Metode pembuatan jamu-jamuan. Membuat jamu-jamuan tidak stabil, seringkali masih ada yang menempelkan di saringan. Yang ketiga, membuat jamu-jamuan stabil, seringkali masih ada yang menempelkan di saringan. Hingga membuat jamu-jamuan tidak stabil, seringkali masih ada yang menempelkan di saringan. Transportasi menuju wadah penampung. Setelah diproses mesin, hempas jamu dan air keluar melalui jalur yang sama sehingga airnya tidak lancar. Jamu yang sudah digiling akan diteruskan ke sorong keluar dengan jalur yang sama hingga hempas dan air akan jatuh ke dasar mesin atau kesulitan untuk memindahkan ke wadah penampung. Rencana teknologi mesin atau alat yang dikembangkan. Konsep yang nanti akan dikembangkan dari rangka sangat sederhana tetapi sangat kuat untuk menahan beban. Dan di sini menggunakan motor listrik yang lebih hemat energi dan efisien dibandingkan dengan motor bensin. Jadi motor listrik dan hidupkan motor listrik memutar poros press, lalu masukkan hasil porosan jahe melalui corong dan jahe pun akan dipres lalu tarik
sari jahe akan keluar melalui corong keluar yang ada di bawah. Oke, slide berikutnya. Tabel demand dan pieces. Pieces kebutuhannya dapat dioperasikan semua kalangan, tingkat kepentingannya 10. Yang kedua, demand kebutuhannya efektivitas kerja, tingkat kepentingannya 8. Yang ketiga, demand kebutuhannya kapasitas, tingkat kepentingannya 9. Yang keempat, demand juga komponen kebutuhannya komponen mudah diganti, tingkat kepentingannya 8. Kelima, demand juga perawatannya tidak mahal, tingkat kepentingannya 8. Yang keenam, harga material yang murah, kebutuhannya harga material yang murah, tingkat kepentingannya 10. Yang ketujuh, demand kebutuhan keamanan operator, tingkat kepentingannya 10. Yang kedelapan, bisnis kebutuhannya keamanan lingkungan, tingkat kepentingannya 9. Yang ke-9, bisnis kebutuhannya keamanan operasi, tingkat kepentingannya 10. Oke, slide berikutnya dibacakan oleh Bang Riki. Oke, struktur fungsi keseluruhan dari energi listrik menjadi energi mekanik. Parutan jahe, mesin menjadi sari jahe, dan on sampai tombol off. Next. Komponen-komponen teknologi mesin atau alat yang dikembangkan. Yang pertama, hooper, fungsinya tempat pemasukan parutan jahe, gearbox, pengatur kecepatan, pintu housing, kemudian memudahkan operator mengambil sisa parutan jahe, engsel, agar pintu housing mudah untuk dibuka dan ditutup. Oke, next. Fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin atau alat yang dikembangkan, sinyal masuk, saklar, motor listrik, gearbox, memiliki kecepatan putaran, memutar screw press, parutan jahe masuk, sari jahe mengalir menuju wadah. Energi mekanik, jadi sari jahe dan keluar. Jadi sari jahe. Oke, next. Struktur subfungsi, energi listrik menjadi motor listrik, diubah menjadi energi mekanik, memutar puli dan belt, pemutar poros pemeras, parutan jahe diperas oleh poros pemeras atau screw press, sari jahe ditampung di sebuah wadah. Oke, next. Tabel solusi fungsi. Nomor 1, sumber penggerak. Solusi fungsi 1, motor listrik 240 volt. Solusi 2, motor bakar 5,5 horsepower. Nomor 2, penerus daya menggunakan gear, pulley belt, dan nomor pertama rantai, nomor 2 pulley belt, dan nomor 3 gear. Transmisinya speed recruit gearbox. Oke, next. Oke, solusi fungsi 1, screw press. Lubang masuk parutan jahe. Nomor 2, hooper atau corong. Nomor 6, rangka besi hollow, besi pipa, dan besi siku. Oke, next. Oke, ada nomor 1 varian 1, varian 2, dan varian 3. Oke, next. Dan ini sketsa varian konsep 1 seperti gambar. Oke, next. Sketsa varian 2 konsep varian 2 seperti gambar. Oke, next. Sketsa varian konsep 3 seperti gambar. Oke, next. Dan pola objektif akan dibacakan oleh William Prayoga. Baik, terima kasih.
Selanjutnya adalah panel objektif. Di sini ada mesin pemeras, parutan jahe, kemudian pengoperasian, perawatan, pengamanan. Dari bagian pengoperasian ada dapat dioperasikan semua kalangan, kemudian efektivitas kerja, kemudian kapasitas, dan selanjutnya ada perawatan. Sini bagiannya adalah komponen mudah diganti, kemudian ada perawatan tidak mahal, dan harga material murah. Kemudian dari bagian dari keamanan, ada keamanan operator, keamanan operasi, dan keamanan lingkungan. Selanjutnya, mohon maaf, di saya belum pernah. Nah, di sini ada tabel evaluasi. Yang satu itu untuk kriteria evaluasi. 1. Dapat dioperasikan semua kalangan. Parameternya dapat dioperasikan semua kalangan. Dan untuk varian 1, 2, 3 nilainya bisa dilihat seperti yang ada di slide. Dan untuk efektivitas kerja, nilai kriterianya bisa dilihat untuk varian 1, 2, 3 seperti yang ada di slide. Dan untuk kapasitas, untuk parameter kapasitas sari jahe yang dihasilkan, untuk varian 1, 2, dan 3 bisa dilihat nilai kriterianya seperti yang ada di slide. Dan untuk 4, komponen mudah diganti. Parameter komponen mesin mudah diganti. Untuk varian 1, varian 2, varian 3 bisa dilihat nilai kriterianya seperti yang ada di slide. Dan 5, perawatan tidak mahal. Parameternya perawatan komponen mesin tidak mahal. Varian 1, 2, dan 3 nilai kriterianya bisa dilihat sebagai berikut. Dan 6, harga material murah. Untuk varian 1, 2, dan 3 nilai kriterianya bisa dilihat di slide. Nomor 7, keamanan operator. Parameternya operator minim terjadi kecelakaan. Varian 1, varian 2, varian 3 bisa dilihat. Nilai kriterianya sebagai berikut. 8, keamanan operasi. Parameter keamanan operasi, nilai kriterianya bisa dilihat sebagai berikut. 9, keamanan lingkungan. Untuk varian 1, varian 2, varian 3, nilai kriterianya bisa dilihat sebagai berikut. Dan di sini ada gambar 3D varian terpilih. Untuk nomor 1, ada hopper out atau corong keluar. Nomor 2 ada tabung atau housing. Nomor 3 ada corong masuk. Nomor 4 ada motor listrik. Nomor 5 ada dudukan. Nomor 6 ada rangka. Dan di sini ada gambar 2D komponen. Yang pertama ada motor listrik, yang kedua ada tabung atau housing, yang ketiga ada dudukan, yang keempat itu ada corong masuk, yang kelima ada rangka, yang keenam itu ada poros screw press sendiri. Dan berikut adalah standar operating procedure atau SOP. Dan di sini ada SOP dari rangka. Untuk material jenisnya balok kayu 30x30 mm. Waktu kerjanya 40 menit. Proses perakitan bisa dilihat seperti yang ada di slide. Dan di sini ada SOP dari kaki rangka. Material atau jenisnya balok kayu 30x30 mm. Waktu kerjanya 20 menit. Untuk proses perakitan atau proses pembuatannya ada dilihat slide sendiri. Dan di sini ada SOP dari penyangga 1. Material atau jenisnya balok kayu 30x30 mm.
Waktu kerja 10 menit. Untuk proses pembuatannya ada seperti yang tertampil di slide. Berikutnya adalah SOP penyangga 2 untuk material jenisnya balok kayu 30x30 mm, waktu kerja 10 menit. Untuk proses pembuatannya seperti yang ada di slide. Berikut adalah SOP dari alas, material jenisnya kayu triplek dengan tebal 5 mm, waktu kerja 10 menit. Dan untuk proses pembuatannya seperti yang ada di slide. Dan berikut adalah SOP dari dudukan. Material jenisnya kayu triplek dengan tebal 2 mm, waktu kerja 10 menit. Dan untuk proses pembuatannya seperti yang ada di slide. Dan berikut adalah SOP dari tabung. Untuk material atau jenisnya plat dengan tebal 3 mm, waktu kerja 10 menit. Dan berhubung di sini luarannya mock-up, jadi kami menggunakan kaleng bekas kaleng kue untuk tabungnya sendiri itu. Dan berikut adalah SOP dari dudukan motor. Material jenisnya balok kayu. Waktu kerja 10 menit dan proses pembuatannya bisa dilihat seperti yang ada di slide. Dan berikut adalah SOP dari corong. Material jenisnya plat besi atau seng, waktu kerja 20 menit. Untuk proses pembuatannya bisa dilihat seperti yang ada di slide. Berikut adalah SOP dari screw press. Material jenisnya yaitu besi batang dan plat besi atau seng. Kerja 80 menit. Dan untuk proses pembuatan dari screw press sendiri bisa dilihat seperti yang tertera pada slide. Dan berikut adalah SOP dari mesin pemeras parutan jahe tersebut. Untuk material jenisnya ada plat besi atau seng, balok kayu, triplek, dan besi batang. Dan waktu kerja untuk merakit dari semua komponen itu 80 menit. Dan untuk proses perakitannya bisa dilihat seperti yang ada di slide. Berikut adalah operating process chart atau yang biasa kita sebut OPC. Bisa dilihat sebagai berikut. Dan berikut adalah foto-foto dari pembuatan mockup sendiri. Yang dari sebelah kiri itu adalah proses pembuatan dari rangka atau kaki-kaki mejanya. Yang kedua ada proses pembuatan screw press sendiri. Yang ketiga adalah proses pembuatan lubang untuk masuk poros screw press-nya ke dalam tabung. Dan di sini ada proses pengecatan screw press-nya dan tabung. Dan di sini selanjutnya ada proses pemasangan pillow blocks dan sekaligus memasukkan screw press ke dalam tabung. Dan yang terakhir yaitu ada perhitungan dari diameter screw press dan diameter tabungnya sendiri, bisa dilihat langsung terdapat keluar hitungan-hitungannya. Dan di sini ada alat mockup kami yang sudah jadi fotonya. Dan di sini kami tampilkan video dari penjelasan alat mockup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah alat mockup dari kami, yaitu kelompok 1, kelompok luntang lantung. Ya, ini adalah mesin pemeras parutan jahe. Ya, yang bisa kalian lihat di sini ada motor dan di sini ada plat untuk menahan motornya agar tidak goyang-goyang, agar tidak bergerak. Nah, dan di sini karena dari porosnya ini dan sini itu tidak bisa dilas atau diapapun, di sini kami mengakalinya dengan menggunakan klem dan terus ada plat besinya untuk mengikat as dari mesin ke asnya. Dan di sini ada
pillow blocknya untuk menahan getaran dari asnya. Nah, dari sini adalah tabung atau housing dari alat mockup kami, ya sebagaimana untuk tempat fungsional kerjanya lah. Dan di sini pertama parutan jahenya kita masukin lewat sini, lewat corong sini, dan di sini akan berputar ngepres sampai sini, dan akan hasil parutan jahenya itu atau sari jahenya itu keluar melalui corong sini, corong housing sini, dan bisa kita nyalakan. Dan apabila sudah selesai atau untuk mengambil sari-sari jahenya, bisa diambil melalui yang telah kami buat ini di sini. Dan iya satu lagi, di sini itu kita menggunakan dudukan untuk tabungnya itu agar lebih kuat dan tidak mudah goyang untuk dudukannya ini. Dan cukup sekian penjelasan alat mockup dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah daftar referensi dari pembuatan presentasi ini. Berikut selesai, saya kembalikan kepada ketua kelompok kami, yaitu Muhammad Rufik Fahrian. Saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk semua yang berada di kelompok ini yang sudah membantu membuat alat laporan dan semuanya yang sudah membantu kelompok kita bekerja sama untuk lebih baik membuat alatnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Agri yang sudah mengajarkan ilmu perancangan mesin 2 terhadap kelompok kami dan yang lainnya. Kurang lebihnya kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.